wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang telah kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, seperti biasanya, yel-yelnya masih ingat kan? Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, masuk semua ya? Masuk. Oke, Bapak absen dulu ya. Takutnya ada yang nggak masuk nih. Utina Bilariani, Hadir Pak. Mulia Mutiara, Hadir Pak. Zaina, Hadir Pak. Trisna Agustin, Hasana, Hadir Pak. Rizky Putra Panamuan. Hadir Pak. Baik, udah semangat nih belajarnya. Sudah dong. Apa kabarnya kalian semua? Baik. Oke, jika sudah semangat dan udah masih sehat semua, silakan disiapkan dulu buku dan juga pensilnya. Ayo, sekarang kita fokus ke pembelajaran dulu. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi yang untuk pembahasan kali ini, ayo siapa yang masih ingat tentang pembelajaran yang minggu lalu? Coba angkat tangan yang masih ingat. Ya Pak. Ya, apa Trisna? Bilangan caca. Bilangan caca. Nah, coba sebutkan apa saja sih bilangan caca itu? Coba sebutkan contohnya. Contoh itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Nah, jadi salah satu contoh dari bilangan caca yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk itu karena ingat semua kan yang pembelajaran minggu kemarin? Nah, jadi jika sudah ingat, kali ini kita akan membahas atau kita akan masuk ke pembelajaran baru yaitu mengenai pengukuran. Nah, sebelumnya ada yang tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran itu? Nggak tahu, Pak. Oke. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menghubungkan lama dan sebentar dari suatu kegiatan dengan benar. Dan melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat mengukur waktu menggunakan jam analog dan jam digital dengan benar. Pak, yang putus tuh Pak. Tuh yang putus tuh. Ya, fokus dulu ke pembelajaran kita, nggak usah nengok yang di luar dulu. Nah, untuk capaian pembelajaran kita pada kali ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu membaca dengan tepat mengenai waktu penggunaan jam digital dan juga jam analog, serta membandingkan durasi waktu lama dan sebentar dari suatu kegiatan. Nah,
Sebelum itu, siapa nih di rumahnya yang ada jam? Saya. Pastinya ada jam semua kan di rumahnya kan? Ada. Nah, coba satu orang angkat tangan. Apa sih fungsi dari jam itu? Ayo, Utin Nabila Riani, coba. Melihat waktu. Untuk melihat waktu. Coba apa lagi? Yang lain, angkat tangan. Ayo. Apa sih fungsi dari jam? Supaya tidak terlambat, Pak. Supaya tidak terlambat untuk pergi ke sekolah. Betul. Apa lagi? Nah, jadi coba tepuk tangan dulu untuk yang telah menjawab. Nah, banyak sekali fungsi dari jam ini, yaitu salah satunya tadi kata temannya supaya tidak terlambat Pak saat pergi ke sekolah, supaya bisa tahu Pak sekarang ini jam berapa dan lain sebagainya. Betul semuanya. Nah, jadi di jam ini ada dua pembagian, yang mana seperti yang udah ada di depan ini, yaitu Bapak dan rekan yang lain telah membuat papan jam yang berupa analog. Nah, dan juga ada yang namanya jam digital yang akan kita bahas di minggu yang berikutnya. Untuk saat ini kita fokus dulu tentang jam analog. Nah, jadi jam analog itu bentuknya seperti ini ya. Pasti di rumahnya seperti ini ya. Iya. Nah, Tidak bergerak, Pak. ini karena ini media, jadi nggak ada jarum detiknya. Ini hanya ada jarum panjang dan juga jarum pendeknya. Nah, di sini anak-anak masih ada yang kesulitan tidak saat mengukur bagaimana sih ini jam berapa sih gitu? Ada yang masih kesulitan? Oke, di sini Bapak akan kasih contoh terlebih dahulu. Nah, jika kalian melihat jam yang menunjukkan jarum panjang dan jarum pendeknya seperti ini, itu jam berapa? 12, Pak. Itu 12 tuh. Jam 12. Oke. Yang menyebutkan jam 12 angkat tangan. Yang bilang angka jam 7. Nah, jadi di saat kita melihat jam analog, itu kita cukup memperhatikan jarum pendek dan juga jarum panjangnya. Nah, ini kan jarum pendeknya itu mengarah ke angka 7, sedangkan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya ini adalah jam 7. Nah, kalau misalkan seandainya Pak jamnya berada di angka, jarum panjangnya ada di angka 3 Pak, ini jam berapa? 7:03. 7.3. Nah, 7:03. untuk kita menyatakan jam yang seperti ini, kita perhatikan dulu. Karena di jam analog ini patokannya tadi kan di angka 12, jarum panjangnya di angka 12. Jadi walaupun misalkan jarum pendeknya ada di angka 9, 10, 11, 8, jika jarum panjangnya masih ada di tepat di angka 12, itu berarti menunjukkan jam yang tepat. Misalkan jam 8 tepat, jam 9 tepat, atau jam 10 tepat. Nah, kalau misalkan seandainya angka jarum panjangnya sudah berada di angka 3, nah ini berubah. Cara menghitungnya yaitu setiap dari angka 12 ke angka selanjutnya itu dihitung 5 menit. Nah, coba saya kasih gambar dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dari setiap angka 12 menuju ke angka selanjutnya itu mengandung 5 menit. Begitupun selanjutnya
5 menit, 5 menit, 5 menit sampai kembali lagi ke angka 12. Nah, jadi untuk menghitung ini jam 7 lewat berapa sih? Kita hitung dari angka 12 terlebih dahulu. Jika dari jam 12 ke jam 1 5 menit, berarti dari jam 1 ke jam 2, dari angka 1 ke angka 2 itu berapa menit? Coba kita hitung sama-sama. 5, 10, 15. Berarti jam 7 menunjukkan jam 7 lewat 15. Nah, kalau seandainya ada di angka 11, Pak. Coba kita hitung sama-sama ya. Setiap dari angka 12 ke angka selanjutnya itu mengandung 5 menit. Coba kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Jadi ini menunjukkan jam 7 lewat 55. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi udah paham nih tentang pembelajaran pengukuran di jam analog. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah paham semua nih? Oke, jika sudah paham semua, Bapak akan memberikan soal. Oke. Ini Bapak bagikan satu-satu ya. Bagikan ke teman belakangnya. Nah, silakan kalian lihat terlebih dahulu gambar itu. Ada gambarnya kan? Nah, di situ ada seorang anak yang sedang menggosok gigi dan di sebelah anaknya itu ada jam analognya. Nah, nanti kalian itu lihat di petunjuk jamnya, di jam analognya itu menunjukkan angka berapa. Kalian jawab di kata-kata yang ada di bawah anaknya itu. Paham? Paham, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit. Cukup? Cukup. Selamat mengerjakan. Nggak boleh ada yang nyontek ya. Sudah, Pak. Sudah semua? Oke, karena sudah lewat 30 menit nih. Oke, langsung aja kita bahas. Silakan jawabannya ditukar ke teman sebelahnya. Ayo ditukar dulu. Wah, kayaknya udah nggak semangat nih habis ngajarkan soal. Jadi kayak pada loyo semua nih. Bapak punya yel-yel. Tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Nah, jadi nanti kalian biar untuk menambah semangatnya karena ini sudah mau siang, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Nanti gini ya. 1, 2, 3 Bapak dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Paham? Paham. Oke, coba kita sama-sama dulu ya. Satu, tepuk semangat. 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 Kurang semangat nih. Ayo lebih semangat lagi. Sebagai generasi kita harus memiliki jiwa yang semangat untuk masa depan yang lebih indah. Ulang ya. Ya, Pak. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya, Rizky kayaknya semangat sekali nih. Yo. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang tadi. Udah ditukar ke teman sebangkunya? Sudah, Pak. Oke, kita perhatikan di soal yang pertama. Coba silakan siapa yang bisa membaca soal yang pertama itu. Ayo angkat tangan yang bisa membaca soal yang pertama. Coba nih kakak yang di depan nih. Silakan dibaca soal yang pertama kak. Rio menggosok gigi Titik. titik pagi. Nah, di soal yang pertama itu kan angka jamnya itu menunjukkan jarum pendeknya seperti ini dan jarum panjangnya seperti ini. Nah, soalnya Rio menggosok gigi pukul titik-titik pagi. Nah, jika jarumnya menunjukkan seperti ini, berarti Rio menggosok giginya pukul 6 pagi. 6 pagi. Betul semua. Betul. Nah, coba perhatikan di soal yang selanjutnya. Nomor 2. Sonia tidur siang pukul titik-titik. Nah, jarum pendeknya kan menunjukkan ke angka begini. Jadi berarti Sonia, coba satu orang bapak ingin tunjuk siapa ya? Coba yang di belakang, Abang Rizky. Sonia tidur siang pukul titik-titik. Berarti Sonia tidur siangnya menunjukkan jam 2 siang. Jam 2 siang. Tepuk tangan dulu. Nah, betul ya semuanya ya. Coba Bapak ingin satu anak-anak yang berani untuk maju ke depan untuk menjawab soal khusus dari Bapak. Coba. Ayo. Maju ke depan yang berani. Nanti Bapak kasih bonus nih. Saya, Pak. Ya, silakan maju dulu. Silakan. Nah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Karena temannya sudah berani maju ke depan. Nah, coba Trisna tunjukkan jam yang menunjukkan jam 3:30 menit. Jam 3:30 menit. Coba dihitung dulu. Dari 12 hitungannya gimana tuh biar teman-temannya paham. Gimana kok Trisna bisa menyebutkan ini jam 3:30 menit? Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya dari sini sampai ke sini, jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti jawaban Trisna betul atau salah? Betul. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Trisna. Nih, untuk uang jajannya. Silakan duduk. Nah, jadi berarti udah paham semua ya tentang pembelajaran kita mengenai pengukuran kali ini. Paham. Ada yang ingin ditanyakan nih? Siapa tahu ada yang masih belum paham nih cara ngitungnya bagaimana?
Sudah. Oke, jika sudah paham semua, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya pengukuran itu bisa kita kaitkan dengan sebuah waktu. Seperti contohnya papan jam yang berupa analog di depan ini yang telah dibuat oleh rekan-rekan Bapak bersama sehingga bisa menampilkan sebuah media yang menarik seperti ini. Sebelumnya kalau misalkan ada media seperti ini dengan tidak ada media seperti ini, kalian lebih suka belajar yang mana? Yang ada media. Yang ada media seperti ini, sehingga kalian lebih tertarik kan untuk belajar kan? Iya. Nah, jadi pengukuran juga kita bisa kaitkan ke dalam bentuk jam seperti ini. Dan kenapa Bapak lebih mengkaitkan ke jam yang berupa analog seperti ini? Agar kalian juga bisa kembali mengingat angka-angka sehingga kalian bisa mempraktekannya saat ada di rumahnya seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan bukunya dikemas karena ini sudah mau pulang. Silahkan dikemas dulu bukunya dan kita kembali berdoa bersama supaya ilmu yang telah kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin. Langsung dipimpin saja. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan pulang. Hati-hati di jalan, nggak usah lari-larian ya. Iya. Ya, silakan boleh keluar. Dan selesai. Ada 15 menit belum nyampe. Iya, Sama lebih. belum dipoto.